Ya, abang mau bertanya sesuatu atau kita boleh diskusi, tanya jawab. Anda mau bertanya atau mau ditanya duluan nih? Saya ini mau bertanya ini dulu. Ini yang ditulis itu Kristen sama dengan hama bang Pak Ustadz. Jadi itu Hmm. maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi Kristen ini hama bang. Tadi saya ngomongin masalah umroh, dicaci maki saya oleh mereka. Ngomongin ini. Iya, orang mau dakwah tentang Islam, bagaimana pengalaman umroh, dicaci makinya saya. Hama ini saya pikir. Ini bagi saya ya pribadi gitu di live streaming saya. Kan gitu. Aduh, hama rupanya bikin rusak dakwah aja, kan gitu. Jadi Eh, eh, kalau sebagian orang Kristen itu ini kan gini Pak Ustadz, kan tidak semua orang yang bikin apa tadi bilang umroh ini segala macam. Jadi kalau ya Kristen iya, itu itu kan oknumnya bang. itu. Tahu saya. Ya, Tapi saya jadi nggak bisa sebutkan oknum satu persatu di sini. Jadi saya pukul global ya, yang merasa aja gitu. oh, Yang merasa, yang mana silahkan gitu, rasa-rasa diri sendiri. mm. Jadi kalau kau udah namanya Kristen itu, ini bukan tersinggung atau apa Bukan sih? menyeluruh. Ya, ya. Iya tahu. Ah, jadi saya ingin bertanya nih Pak Ustadz. Apa tuh? Ah, bertanyanya bukan ini bukan mau mencari kesalahan ataupun ini mencari Nggak apa-apa bang, sisi silakan. jeleknya. Yang sharing saya kan juga tempat tempat bekerja kan sering juga diskusi dengan teman-teman muslim. Kalau kita di tempat kerja ya saling menghargai. Benarkah Pak Ustadz? Sekarang saya kan bertanya, benarkah diperbolehkan umat muslim itu khusus yang laki-laki itu menikah lebih dari satu? Itu katanya Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang kan kalau kita hanya mendengar sekilas dari orang-orang yang mohon maaf lah ini dari teman-teman yang lain kan biasanya menyudutkan gitu Pak Ustadz. Kalau dari Pak Ustadz kan bisa paham itu. Ya itu katanya Pak Ustadz. Baik, gini bang, saya jelaskan dulu ya. Ajaran para nabi sebelum Islam ini diturunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad, itu tidak ada ajaran para nabi terdahulu atau termasuk Yesus ajarannya membatasi poligami gitu. Iya. Jadi beristri lebih dari satu itu namanya poligami bang ya. Gitu. Iya. Jadi ajaran Yesus tidak ada melarang poligami ya, tidak ada membahas poligami. Nah sebelum Yesus kan ada tuh Daud sama Salomo, betul nggak? Ya, Yang mana betul. Salomo istrinya 700. Iya betul. Di kitab Anda, Daud istrinya 700, gundiknya 300. Artinya apa? Sebelum Islam datang, poligami sampai ribuan itu boleh gitu. Lalu Islam ini datang membatasi bang. Gak boleh lagi sampai 1000 sampai 700. Tapi Mohon maaf nih, dibatasi Pak oleh Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf potong. Pertanyaan saya kan bolehkah Islam gitu, jangan ke kayak. Ya makanya Ya, saya oke. jelaskan dulu asal Ya. muasalnya kan kayak gitu. Beristri lebih dari satu itu namanya Ya. poligami. Islam datang itu membatasi poligami. Membatasi. Jadi membatasi dan mengatur itu ada di Islam bang. Ayatnya di mana? Di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tuh, nikahilah pangkihu. Nikahilah wanita. Pangkihu ma taba lakum minan nisa masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Maksimal 4, nggak boleh lagi sampai 1000. Iya, iya. Nah, gini, bentar dulu. 4 ini pun punya syarat. Syaratnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka wajib gitu
Gitu. Jadi kalau tidak adil tidak boleh menikah. 2 kali nggak boleh. Satu. Iya, lebih dari lebih satu istri nggak boleh. Kriteria adilnya tuh bagaimana Pak Ustadz? Ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 125. Kita buka aja ya. Boleh. Bentar. Saya bukakan An-Nisa 125 kriteria adilnya nih. Mohon maaf ya Pak Ustadz, bukan berarti mau mencari Gak apa-apa. tidak. Iya. Di tempat kerja itu sering komunikasi, cuma penjelasannya kadang ndak memuaskan gitu, ndak pas gitu. Yang saya ini ada penjelasan teman saya seperti ini Pak Ustadz. Di Islam itu boleh menikah hanya 4, kalau mau menikah 5 katanya ceraikan dulu 1, katanya ada juga itu. Makanya saya kayak penjelasannya kan ndak ada dalilnya, jadi ndak terlalu ini. Kita kan mau belajar juga Pak Ustadz, bukan berarti kita mau menjelekkan atau ini itu, tidak Pak Ustadz, cuma pengen tahu gitu. Ya, untuk tolak ukur adilnya ya, tolak ukur adil nih, bentar ya Bang ya, saya bukakan. Ya. Siap Pak Ustadz, siap. Ntar dulu ya Bang ya. Dia ada di Al-Qur'an. 129. Bukan 125. Saya pikir 125 tadi. Sabar. Ini saya 129 akan saya bukakan ya, biar kita bisa baca. Nih. Tolak ukur adilnya ya. Bang, gini, karena Al-Quran itu saya bahasanya bahasa Arab, saya bacakan sedikit ya. Meskipun saya sebenarnya nggak boleh juga sih, nggak pakai tajwid, tapi karena ini menjelaskannya biar agak lebih cepat gitu. Saya bacakan Arabnya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jadi yang namanya adil itu tidak boleh condong ke satu istri, gitu Bang. Ya. Jadi tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Islam itu datang terkait perkawinan nih. Islam datang membatasi. Kalau kami di Katolik Pak Ustadz, memang kami diajarkan untuk menikah hanya satu istri yang namanya monogami. Dan kami ini contoh kami adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk si laki-laki yang mengambil itu doktrin Bang. Itu doktrin Anda, Anda. Padahal Bang, Yesus berasal dari hasil poligami. Moyangnya Yesus itu dari poligami Bang. Dari mana bisa bilang Yesus itu dari poligami, Ustaz? Loh, betul nggak Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Yang dari ajaran kitab kami bahwa Yesus itu firmannya Allah yang dilahirkan oleh Maria, Pak Ustaz. Baik, tahu ya. Saya mau tanya dulu, betul nggak bahwa Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Betul ndak anak Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Kalau menurut saya Bang, ya Pak Ustaz, tidak betul. Kalau keturunan mungkin iya, tapi kalau anak, iya, keturunan Daud dan keturunan Abraham. Ya, kalau keturunan iya, baik. Iya Pak Ustaz, tapi kalau anak itu berarti kan yang melahirkan gitu ya konsepnya. Baik, oke. Kita tahu tadi Daud istrinya berapa? 700 atau Pak Ustaz tadi. Yang menurunkan Yesus, Anda tahu nggak istri yang keberapa? Yang menurunkan Yesus. Istri yang keberapa dari Daud? Istri yang ke-12 dari Daud, Bang.
Oh, berarti boleh disimpulkan bahwa menurut Pak Ustadz Yesus ini adalah keturunan dari orang yang berpoligami itu. Gami moyangnya dari poligami gitu. Oh, Jadi dia moyang berpoligami. Daud berpoligami dengan Batsheba, menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Joakim. Joakim dengan Hana, neneknya Yesus, menurunkan ibunya Yesus. Ibunya Yesus menurunkan Yesus. Andai Daud kagak berpoligami, Bang, abang kagak punya Tuhan hari ini. Iya, mau sembah apa, Bang? Coba pohon pisang, tiang listrik yang mau disembah. Gini Pak Ustadz kan tadi bilang andai Daud tidak berpoligami, bahwa saya tidak punya Tuhan. Kalau menurut saya itu salah, Pak Ustadz. Karena apa? Terus apa yang Anda sembah? Kalau Daud tidak berpoligami, nggak ada Yesus, apa yang Anda sembah? Saya mau tahu. Kalau misalnya tetap ada cara Allah berfirman itu mungkin kepada yang lain lagi, jadi seperti itu. Oh, nggak bisa, Bang. Kan sudah dinubuatkan katanya di perjanjian lama. Hancur kitab Anda nanti. Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru, atau yang kami kenal kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian yang Pak Ustadz jelaskan tadi kan ada Daud, Yakub itu dalam perjanjian lama. Taurat ya. Dalam perjanjian baru atau yang disebut Injil itu memang saya tidak terlalu mendalami si ayatnya ini seperti apa, tapi yang kami tahu bahwa di dalam keimanan Katolik itu kami harus memiliki istri satu, Pak Ustadz. Ya iya, gini Bang, ya gini. Dalam Islam juga seperti itu. Wajib satu. Fa in khiftum alla ta'dilu. Artinya sesuai. Boleh sesuaikan Islam dengan Katolik gitu. Tapi maksud saya jangan bencilah sama poligami, karena kan Yesus berasal dari moyang poligami, kan gitu. Saya secara ini tidak benci, Pak Ustadz, sangat tidak benci. Cuma kadang ada curhatan beberapa teman yang cewek nih, Pak Ustadz, curhatan nih. Makanya saya berterima kasih bisa diterima dalam harusnya Pak Ustadz, biar bisa ini menjelaskan dan bisa mengerti. Ketika mereka ini gini, Pak Ustadz, kadang curhatnya seperti ini. Mengapa ini bukan saya mendengar dari ini, mengapa laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu dan perempuan tidak boleh? Jadi dalam konteks ini itu tidak adil menurut mereka, tapi itu tidak cuma saya sudah mendengar dari Pak Ustadz, ya bisa paham gitulah Pak Ustadz. Baik. Dan sedikit lagi Bang tentang masalah itu. Ya. Bagaimana bisa dikatakan ya tidak adil bagi wanita? Coba Bang, ya kalau satu laki-laki ya wanitanya 4, kalaunya ada yang hamil, pelakunya tetap ketahuan, kan gitu. Ya. Yang manapun wanita yang 4 ini hamil, tetap pelakunya Bang Lawa gitu, nggak ada yang lain. Tapi kalaunya perempuan ya suaminya 4, lalu perempuan itu hamil, ayahnya yang mana? Hah? Coba. Kalau perempuan suaminya 4, perempuan itu hamil, ayahnya yang mana coba dari 4 itu? Secara logika kan nggak bisa, perempuan lebih dari 1 suaminya. Kalaunya laki-laki boleh istrinya lebih dari 1, karena apa? Kalaunya istri salah satunya hamil, ketahuan tetap pelakunya Bang Lawa gitu. Kan gitu. Pak. Artinya apa? Tidak merusak nasab gitu Bang. Yang kedua ya, itu adalah sebuah solusi, hanya sebuah solusi. Berpoligami itu bukan kewajiban dalam Islam, tapi hanya sebuah solusi. Andai seorang wanita dia divonis mandul, tapi suaminya ingin mempunyai keturunan, otomatis kan nggak bisa mereka punya keturunan karena istrinya mandul, kan kayak gitu. Nah, sedangkan suami ini dia pengen keturunan dari benih dia sendiri. Bagaimana solusinya? Kalau ngangkat anak angkat kan bukan solusi, karena pengennya dari benih sendiri.
gitu. Solusinya apa? Dia mengambil lagi istri yang lain. Karena istri yang pertama tadi apa? Dia mandul, tidak bisa melahirkan seorang anak. Jadi gitu. Solusi aja itu. Ada juga, bukan kewajiban. saya baru ingat lagi nih Pak Ustadz, kata teman saya nih, kalau mau menikah lagi itu harus mendapatkan izin dari istri pertama, gitu Kak Ustadz. Jadi Sebenarnya bentuk izinnya, ya gimana, lanjut dulu Bang, silakan. seperti apa Pak Ustadz? Ngomong, Ngomong boleh gitu. boleh nggak nikah lagi gitu. Tapi Ya. kalau nggak ada alasan, buat apa nikah lagi? Ya. Ditanya istri pula, buat apa kau nikah lagi? Aku udah urus kamu. Anak kita punya. Alasan kau apa nikah lagi? Lain kan, kalaunya istrinya ibaratnya mandul, suaminya ngomong mau nikah lagi, Jadi kan ada boleh. alasannya gitu. Bisa diambil kesimpulan bahwa nikah lebih dari satu itu sebenarnya tidak wajib. Jadi seperti itu ya Pak Jadi Ustadz. wajib, iya betul. Nah, jadi kalau misalnya ini Pak Ustadz, dia menikah lebih dari satu dan tidak adil. Jadi apakah dia seperti apa ya kalau kita ini? Apakah dia berdosa atau bagaimana Pak Ustadz? Bang, orang yang tidak adil terhadap istrinya di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dengan berjalan runtuh sebelah badannya. Oh ya. Mau? Kalau saya sih tidak mau lah Pak Ustadz, saya satu. Ya iya. Coba pikir-pikir dulu, kau pikir enaknya doang istri banyak ya, dua atau dua aja dah istrinya. Nggak adil kau, maka kau bangkit di hari kiamat nanti jalannya runtuh sebelah badannya. Kayak gimana kita? Runtuh sebelah badan kita, satu tegak satu nyeret gitu. Runtuh badannya. Saya sudah paham Pak Ustadz. Jangan kau pikir kikuknya doang. Pikir kau ancaman dari Allah bagi yang tidak adil ya. Ancaman dari Allah bagi laki-laki yang tidak adil terhadap istrinya, maka dia akan berjalan runtuh sebelah di yaumil qiyamah nanti. Tuh. Ya. Ancamannya yang dipikir. Jangan Sudah enaknya paham, doang mikirnya kikuk aja melulu sih. Ya. Sekarang ini Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz lagi nanya saya, kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa, ya saya tidak jawab. Jadi adil buat saya nanya Pak Ustadz boleh nanya saya. Siap. Silakan Pak Ustadz.